Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada hari ini ya wala kullu niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan bacaan kita. Masuk ke halaman 5. Sebelumnya saya review kembali di halaman 4 paling bawah. Adapun kesempurnaan istinja 2 perkara. Istinja bersuci dengan membersihkan kotoran, baik kubul maupun dubur. Pertama, suci, kesempurnaan ya. Kalau sudah suci berarti sempurna istinjanya, baik kubul maupun duburnya. Kedua, ikhlas hatinya. Jadi hati kita harus ikhlas. Ini mendidik hati agar menjadi ikhlas dalam semua hal memang tidak ringan. Ikhlas karena Allah. Apapun. Dan sunnah kemudian daripada istinja itu mengucap doa ini. Nah, ini doanya. Udah hafal ya. Ketika istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asin farji minal fawahish. Doanya. Ya Allah, sucikan hati kami, hatiku, minan nifaqi, dari nifaq, dari sifat munafik, wa asin farji, dan lindungi, bentengi farijku, minal fawahish, dari kekejian, sesuatu yang buruk yang didorong oleh nafsu. Adapun fardu mandi junub itu 3 perkara. Sudah disampaikan. Jadi setelah bersuci secara johiri ya, badan, ya. Dan ini adalah identitas, ciri khas ajaran Islam, agar sebagai seorang muslim dimulai dari dirinya, dari fisiknya, jasmaninya bersih,
Jangan sampai orang muslim itu identik dengan sesuatu yang kotor. Ya. Semuanya bersih. Apalagi menghadap Allah. Bersih, suci. Bergaul dengan teman, bersih. Belajar, mencari ilmu dalam kondisi badan, pakaian yang bersih dan suci. Ini konsep Islam. Sekolah pun, anak-anak yang pergi ke sekolah, pakaiannya bersih. Apalagi kadang bersih itu belum tentu suci. Misalnya pakaiannya bersih habis dicuci, tapi kemudian mungkin dikencingi adiknya, nggak kelihatan sisa kencing itu di pakaian, tapi dia udah najis. Jadi pentingnya suci di situ. Kemudian apalagi berkunjung silaturahim dalam keadaan bersih badan, pakaian. Kalau kita ke rumah teman, pakaian kita kotor, badan kita kotor, tuan rumah pun agak sungkan menerimanya karena badannya kotor. Ini pentingnya bahwa kesucian dalam Islam diawali dari kebersihan fisik, ya, sangat penting. Kemudian masuk kepada hadas besar. Kalau tadi hadas kecil, sekarang hadas yang besar. Mandi junub. Adapun fardu mandi junub itu 3 perkara. Apa fardunya itu? Sesuatu yang harus dilakukannya. Pertama, niat. Jadi kalau mandi hadas besar, niat dalam hati bahwa saya mandi untuk mengangkat hadas besar di dalam hati. Jangan nggak ada niat, tiba-tiba mandi aja, diguyur badannya semuanya, tapi nggak ada niat. Nah, itu nggak disebut sebagai mandi wajib, mandi junub. Harus niat. Karena kedudukan niat sangat penting di dalam Islam. Orang baru mau berbuat baik, niat berbuat baik, saya akan menolong dia nanti. Saya akan membantu dia. Itu baru niat. Udah dicatat oleh malaikat. Tapi kalau mau berbuat tidak baik, baru niat aja, belum dicatat. Kecuali kalau sudah dilakukan. Nah, itu posisi niat, ya. Kedua, menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh. Jadi semuanya, ya, harus basah, disiram oleh air untuk menghilangkan hadas besar. Jadi nggak boleh ada bagian badan yang tersisa atau tidak tersentuh air. Ingat, tidak boleh ada anggota badan yang tidak tersentuh air. Harus semua basah. Ketiga, menghilangkan najis pada johir badannya. Jadi badannya yang sudah atau kena najis harus dibersihkan. Dan ini lafaz niat mandi junub. Nah, ini niatnya. Silakan dihafal. Kalau mau bertalafud, mengucapkan secara lafaznya. Walaupun ada yang tidak memakai lafaz. Pokoknya sudah niat di dalam hati. Nah, ini yang menggunakan lafaz, ini lafaznya, niatnya. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Sajaku mengangkat akan hadas yang lebih besar, ya, mandi junub, jinabah, daripada sekalian badan, seluruh badan, an jami'il badan, seluruh badan, ya. Nggak boleh barangkali rambutnya sudah rapi, kemudian dia junub, nggak mau rambutnya dibasahin, nggak bisa.
harus dibasahkan semua. Fardhon lillahi ta'ala. Dan ini suatu fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Selanjutnya, maka lafaz yang tersebut itu boleh dipakai bagi orang yang wiladah. Tahu wiladah? Yang habis bersalin. Ini kaum ibu. Kaum bapak enggak. Nah, kaum bapak enggak perlu istilah bersalin atau melahirkan. Yang dapat fitrah melahirkan itu kaum ibu kita. Nah, itu santri yang ada di belakang. Nah, itu calon-calon ibu. Ya. Yang di belakang ikhwan, ya. Ya, itu calon ibu nanti akan menjadi ibu dan akan mengalami proses melahirkan. Dan ini sunnatullah. Karena banyak sekarang wanita-wanita karier nggak mau melahirkan, nggak mau punya anak, karena mereka menganggap hadirnya anak mengganggu karirnya, mengganggu aktivitasnya. Nah, ini nggak boleh kalau ada niat seperti itu. Apalagi kaum komunis, ya, yang mereka itu dianggap sebagai penjajahan, memenjarakan kebebasan mereka. Jadi menikah bukan untuk ingin punya anak. Nah, itu mereka seperti itu. Kalau begitu habitat manusia bisa punah kalau perempuan nggak mau mempunyai anak. Bahkan di beberapa negara udah kehabisan atau ada ancaman punahnya manusia. Punahnya manusia. Karena itu tadi gerakan kesetaraan, gerakan feminisme, ya, di mana mereka nggak mau melahirkan, ya, bahkan punya anak nggak mau menyusui, ya, seperti itu. Wiladah, jadi kaum ibu yang habis melahirkan dia wajib mandi. Artinya orang yang mandi menutupi beranak. Orang dulu nyebutnya beranak, artinya melahirkan. Melahirkan apa? Melahirkan anak. Bukan melahirkan duit. Kali ada yang melahirkan, yang keluar duit, Pak. Ini melahirkan anak, menutupi beranak. Artinya mandi itu untuk menutup setelah selesai dia melahirkan. Dan orang yang nifas itu juga ibu hamil, ibu yang habis melahirkan sampai rentang waktu yang cukup lama. Itu darah yang terus masih keluar. Di saat itu nanti ada larangan untuk melakukan kewajiban-kewajiban, nanti bisa dilihat. Nah, ini para kaum calon bapak, kaum ikhwan harus tahu nih, bahwa bagaimana perjuangan ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan, ya, membawa-bawa kita kemana saja berada di dalam kandungan dengan beban yang berat, kemudian dia melahirkan yang tidak ringan, ada rasa sakit yang berat, ya. Kemudian ditambah lagi ya mengikuti atau melalui proses yang panjang sampai 40 hari atau 60 hari, di mana masih rahimnya masih perlu proses pemulihan. Ini betapa perjuangan ibu kita begitu besar kepada kita. Makanya janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang belakang, kaum akhwat,
adalah calon-calon ibu-ibu yang solehah, ya, yang kemudian akan melahirkan orang-orang hebat, orang-orang besar. Makanya kalau ada pemimpin hebat, itu pasti karena ada ibu yang melahirkannya. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada orang hebat lahir dengan sendirinya, bukan dari seorang ibu. Siapapun mereka, ilmuwan, ulama, semua dari dan berasal dari ibunya. Silakan baca biografi para ulama, orang-orang hebat. Itu pasti secara fitrahnya berasal dari ibunya, kedua orang tuanya. Makanya bagaimana mungkin kelompok yang nggak mau melahirkan, dia nggak bangga kalau kemudian nanti anaknya lahir, dia memiliki anak, anaknya menjadi orang hebat. Malah dia mementingkan dirinya, tidak mau diganggu aktivitas karirnya. Nah ini ya, ini ancaman atau sebuah sikap yang dilarang oleh Islam. Dan orang yang haid dan junub, yang haid ya, udah paham ya, dan junub bagi ikhwan, itu mandi kalau sudah suci. Nah, itu lafadznya di atas. Kalau nggak mau pakai lafadz, ya tentu kuatkan niatnya di hati. Bahwa dia mandi itu untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Ada penekanan, lillahi ta'ala. Jangan tidak ada penekanan, lillahi ta'ala yang nggak ada. Harus lillahi ta'ala. Karena ini perintah Allah. Ya. Maka di sana dikatakan pertama, yang kedua itu ikhlas hatinya. Karena Allah melaksanakan proses mandi itu. Adapun yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Mengapa harus mandi wajib itu? Ada 6 sebabnya. Pertama, keluar mani dirinya. Ini jangan berasosiasi berpikiran yang kesana kemari. Ini fikih harus dijelaskan secara jelas. Keluar mani dirinya. Kedua, bertemu 2 khitan. Bertemu 2 khitan, alat khitan. Artinya tempat potongan zakar kubul. Ya kemaluan ya, bagian depan. Ketiga, orang mati yang bukan mati syahid. Kalau mati syahid tidak perlu dimandikan. Pakaiannya, darahnya menjadi saksi atas jihadnya. Kalau matinya bukan mati syahid, bukan dalam rangka membela agama Allah, itu tetap dia dimandikan. Dimandikan, disolatkan, dikafani, dikuburkan. Makanya kalau ada orang nggak mau sholat, udah disolatin aja. Nggak mau sholat, sholatin aja deh. Jadi sebenarnya pada hakikatnya mati, ya. Karena nggak mau sholat. Orang yang nggak sholat itu hanyalah orang yang meninggal, sehingga dia disolati. Nah ini orang yang mati harus dimandikan. Misalnya ada mayit tergeletak di jalan, tidak punya identitas KTP misalnya agamanya apa. Yang menemukan kemudian kita seorang muslim atau warga muslim di situ. Ya sudah harus dimandikan, jangan kemudian disiarin ini agamanya apa, dicari agamanya apa, itu nyusahin. Karena fitrahnya manusia itu adalah ya berasal dari Allah yang menciptakan. Karena kita nggak tahu identitas agama dia, ya udah kita kembalikan, dimandikan,
disolatkan, dikuburkan, dikafankan. Keempat, haid. Kalau darah haid sudah berhenti, maka dia harus mandi. Kelima, wiladah. Ini pengulangan ya. Ini tapi menyangkut 6 perkara ini, kenapa harus mandi? Wiladah. Keenam, nifas. Artinya darah yang keluar kemudian daripada beranak 40 hari atau 60 hari. Nah, ini bagi kaum ibu, kalau sudah nifas, dia tidak wajib sholat. Kalau mungkin ada yang bilang, oh enak dong perempuan nggak sholat selama 40 hari. Ibu-ibu maksudnya, nifas atau 60 hari. Oh, kami yang laki sholat terus, ya udah jadi perempuan aja. Ya. Tapi kan nggak mungkin, itu menyalahi fitrah. Kita harus terima, itu sebagai ketetapan Allah. Ya. Adapun yang haram pada orang junub itu 5 perkara. Pertama, sholat ya, udah paham ya. Kita ini saja, kita baca, kita ulas sebentar, singkat. Pastinya kalian sudah dibahas di kelas ya, dengan kitabnya. Pertama, sholat, nggak boleh ya, sholat. Kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah ketika ibadah haji atau umroh. Ketiga, membaca Quran, nggak boleh baca Quran. Ya. Keempat, menjabat dia, berjabatan tangan. Menjabat bagi yang ihram ya. Kelima, masuk ke dalam masjid berulang-ulang. Yang ikhwan misalnya di asrama, kemudian junub, lintas masjid ini, melintasi. Sebelum dia mandi melintasi itu nggak boleh. Ya. Maka habis junub buru-buru mandi, biar segera bersuci. Yang perempuan ya dalam keadaan haid, nggak boleh ke masjid atau ke musola. Membaca Quran, ya tilawah. Keempat, menjabat. Kelima, masuk ke dalam masjid berulang-ulang. Kecuali dalam kondisi yang terpaksa, itu lain lagi. Sesuatu yang terpaksa itu bisa dibolehkan. Misalnya ada sesuatu yang bahaya di dalam masjid, atau misalnya Al-Quran sedang dalam, ya misalnya ada orang maaf gitu ya, membakar Quran. Kita harus bela itu Al-Quran itu. Atau di dalam satu kondisi yang harus diselamatkan. Atau ada kejadian misalnya di dalam masjid yang kita harus menolongnya. Itu lain hal, keadaan darurat. Selanjutnya, adapun syarat mandi junub itu 10 perkara. Pertama, Islam. Nah, ini ya, orang Islam yang junub diperintahkan, diwajibkan untuk mandi. Kita nggak tahu orang-orang di luar Islam, kayaknya nggak ada ya. Apabila mereka junub, nggak ada aturan harus mandi hadas besar. Ya mereka mandi aja, nggak ada niat. Karena konsep hukumnya, konsep keyakinannya beda. Ini Islam adalah agama yang apik. Atau apik. Apik itu pokoknya apa ya? Teliti, perhatian banget ke Islam. Dalam hal-hal yang kecil itu dibahas dan menjadi sesuatu yang penting, tidak dianggap remeh. Kedua, akal. Dia itu berakal. Kalau ada orang yang tidak berakal, kemudian dia dalam kondisi junub, ya dia nggak wajib karena nggak berakal. Hukum itu diangkat
oleh 3 kelompok, kepada 3 kelompok. Siapa? Anin naimi hatta yastaiqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Anil majnuni hatta yufiqo. Orang gila sampai dia sadar, sembuh. Wani sobi hatta yablugha. Anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau ada orang gila, ya dia nggak kena beban taklif, ya. Orang yang tidak berakal. Nah, makanya kalau di antara kita, misalnya atau ada di antara orang Muslim yang tidak melakukan hal-hal yang disyariatkan, anggap aja dia tidak berakal. Yang harus dilakukan ya kewajiban-kewajiban, kemudian dia tidak melakukannya. Ya bisa jadi dia karena nggak berakal atau dia masih anak kecil. Ketiga, mengetahui fardu dan sunnahnya. Mana yang fardu, mana yang sunnah dalam urusan mandi junub itu ya. Keempat, memfardukan yang fardu dan menyunatkan yang sunnah. Jangan dibalik. Yang fardu disunahkan, yang sunnah difardukan. Sesuai dengan porsi hukumnya, kedudukan hukumnya. Kelima, mandi dengan air yang suci dan menyucikan. Udah tahu ya, bukan mandinya pakai air suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nggak boleh. Airnya harus suci dan bisa mensucikan. Dan itu ada syaratnya. Di antaranya 2 kulah. Ya. Tidak kena najis dan lain sebagainya. Keenam, jangan ada yang mencegah akan air kepada kulit badannya. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang menempel di kulit yang dapat menutupi air ke dalam kulit atau ke kulit. Sungguhnya karena tubuh kita ini kan banyak pori-pori ya, ada pori-porinya nih. Ini kan bisa meresap ke dalam. Nggak boleh ada misalnya lakban di sini, nempel lakban sekecil gitu, atau cat minyak atau apa ya? Ya perempuan yang pakai apa tuh namanya yang di kuku, kutek ya, kukunya ditutupi oleh kutek itu harus dibersihkan. Nggak boleh terhalang oleh sesuatu yang mencegah air masuk kepadanya, ke kulit badannya. Ketujuh, jangan putus niatnya. Lagi mandi, terus niat. Nggak jadi, gitu. Itu nggak bisa. Nggak memenuhi syarat. Dan dia belum disebut sebagai mandi. Nggak boleh putus niat. Jadi niat ini penting. Kedelapan, sertakan air sekalian tubuhnya dan tempat tumbuh bulunya dan ujung khitan. Jadi airnya masuk menyentuh semua, mengalir ya. Kesembilan, memeliharakan air jangan pindah-pindah daripada tempat fardunya. Sesuai dengan fardunya. Berurut. Kesepuluh, suci daripada haid dan nifas. Ya. Bagi yang akhwat, kaum ibu, dia harus suci dulu dari haid dan nifas. Kalau masih datang haid, berarti belum suci dia. Nanti mandinya setelah darah haidnya berhenti atau nifasnya sudah selesai. Habis lagi mandi kemudian masih ada muncul haidnya. Tapi harus dipastikan apakah itu darah haid atau bukan. Adapun syarat daripada mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Syarat mengambil air sembahyang. Ada 6. Pertama, Islam. Syaratnya ya, air sembahyang. Kalau ada orang agama lain ngambil wudhu, gimana? Ya nggak berpengaruh. Itu bukan wudhu. Karena wudhu hanya ada di dalam Islam dan bagi umat Islam.
Karena sekarang banyak agama-agama lain, penganut agama lain yang juga bisa melakukan, membaca sesuatu di dalam ajaran Islam. Misalnya ada yang hafal Al-Fatihah gitu kan. Walaupun Al-Fatihahnya juga nggak pas gitu kan. Ada yang hafal Bismillah. Ada melakukan orang agama lain itu melakukan sesuatu dengan Bismillah. Bahkan mengucap salam. Mau pidato, agamanya dia bukan Muslim, bukan Islam. Pidato mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa? Waalaikum. Ya. Waalaikum itu nggak tahu apa atas dia itu apa ya. Nggak boleh dijawab secara lengkap. Karena beda akidah. Kedua, mumayyiz. Syarat mengambil air wudhu itu mumayyiz. Kalau anak kecil yang belum balik, belum mumayyiz, ya dia belum dianggap. Itu hanya proses pendidikan aja, ya, proses mendidik. Kayak anak-anak TK, anak-anak SD kelas 1 sampai kelas berapa yang kira-kira yang belum balik itu? Kelas 5 juga ada ya. Kelas 6 juga ada yang belum balik. Yaitu proses pendidikan, mendidik. Kedua, mumayyiz artinya bisa makan dan minum sendiri. Nah, di sini menjelaskannya gitu. Artinya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Makan dan minum sendiri dia sudah bisa lakukan. Itu mumayyiz. Dan beristinja dengan sendirinya. Beristinja dengan sendirinya. Di sini sudah mumayyiz semua ya. Ada yang masih diistinjain. Istinja sendiri ya, makan sendiri. Ada yang masih disuapin. Di rumah disuapin. Udah dewasa. Maka Shaolin itu filosofinya menjadikan kalian, menyiapkan diri kalian menjadi dewasa di sini. Jadi kalian sudah meranjak dewasa. Sudah diarahkan. Jangan lagi menjadi anak-anak ya. Karena dikit lagi atau bahkan ada yang sudah masuk pada fase balik. Ya. Kemudian ketiga, memakai air yang suci menyucikan. Ya. Keempat, ketiadaan barang yang menyegahkan air pada tempat yang dibasuh itu. Ini adalah syarat mengambil air sembahyang. Sama dengan tadi, ada beberapa poin ya. Jadi tidak ada yang mencegah air masuk ke kulit bagian yang dibasuh dari wudhu itu. Kelima, suci daripada haid dan nifas. Keenam, mengetahui segala fardunya dan sunnahnya. Mana yang fardu, mana yang sunnah. Yang fardu ada berapa? Fardu wudhu ada berapa? Fardu wudhu ada berapa? Nah, pertama, ya, kedua, basuh muka. Ketiga, basuh dua tangan hingga harus dijelasin sampai sikunya itu harus dijelasin. Jangan membasuh tangan. Tangan sampai mana? Ilal marafiq ya. Sampai siku. Kemudian menyapu atau membasuh kepala. Keempat, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Harus jelas sampai mata kaki. Kalau nggak sampai mata kaki, tidak sah. Itu ya. Yang sunnah, kumur-kumur sunnah. Cuci tangan sunnah. Apalagi hidung sunnah. Telinga sunnah. Tetapi harus kita lakukan juga. Jangan kemudian mentang-mentang sunnah tidak dikerjakan. Kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya airnya sedikit. Cukup yang dibasuh yang wajib saja, yang fardu saja. Atau apa? Lagi sakit. Ya. Yang fardunya. Bukan berarti menolak, bukan. Atau meninggalkan sama sekali. Bahkan
lebih bagus ya dilakukan semuanya. Sebagaimana kita laksanakan setiap hari ketika wudhu, kita membasuh bagian-bagian yang sunnah. Tadi yang fardu, yang keenam itu tertib ya. Pertama niat, yang keenam tertib. Tertib itu berurut. Jangan kaki dulu, baru kemudian muka. Ya. Tidak berurut. Kecuali anak kecil ya, nggak tahu. Pokoknya dia asal basuh saja. Kalau kalian yang sudah berilmu harus lakukan secara berurutan. Kemudian hingga 2 sikutnya ya, kedua tangannya hingga sikutnya. Keempat, menyapu sebagian kepala, basuh kepalanya. Kelima, membasuh kedua kaki hingga 2 mata kakinya. Keenam, tertib. Artinya mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Itu artinya. Jadi yang awal kerjakan lebih dulu. Yang kedua secara berurutan dan seterusnya. Adapun yang membatalkan air sembahyang itu 5 perkara. Pertama, keluar salah suatu daripada 2 jalan, melainkan mani dirinya. 2 jalan, yakni kubul dan dubur. Buang air besar maupun buang air kecil, itu membatalkan. Lagi wudhu, terus kemudian pipis lagi, atau keluar angin. Ya. Baik keluarnya kecil banget, juga batal wudhunya ya. Apalagi gede. Siapa yang suka keluarnya gede? Dan sebenarnya, maaf ya, buang angin itu kan sehat ya. Ya kan? Orang mau dioperasi itu nunggu buang angin dulu. Ya. Atau dalam sakit apa gitu ya, yang kemudian ditunggu buang anginnya. Kalau nggak buang angin, justru dia masih dikategorikan, masih perkembangan kesehatannya belum meningkat. Jadi buang angin itu enak, tapi jangan di depan orang, jangan di depan teman maksudnya, temennya marah ntar ya. Bahkan ada orang yang masuk rumah sakit gara-gara nggak buang angin. Jadi keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Begitu juga buang air besar, walaupun kecil, sedikit, ya tetap itu batal wudhunya. Kedua, memegang zakar atau faraj dengan telapak tangannya atau dengan perut anak jarinya, tanpa tanpa penghalang. Ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, bersentuhan kulitnya. Keduanya dengan tiada berlafik. Berlafik ini apa ya? Ada pembatas. Jadi kulit ketemu kulit, itu batal wudhunya. Kalau ada pembatas, maaf udah kesenggol misalnya, tidak. Keempat, hilang akal. Habis wudhu, kumat. Gilanya epilepsinya ya. Batal, hilang akalnya. Habis wudhu. Habis wudhu, kemudian ngaco, gila gitu kan. Batal ya. Sebab mabok atau gila. Mabok. Orang kalau mabok itu hilang akalnya. Nah, jangan ya. Kelima, tidur yang tiada tetap kedudukannya. Hati-hati kalian habis wudhu, sholat Jumat tidur. Tidurnya miring gitu ya. Atau tidurnya bersender gitu ya. Sendernya miring beberapa derajat. Karena lubang bawah itu terbuka. Kalau dia keluarkan angin itu terlepas. Tapi kalau duduk begini tegak itu angin nggak keluar. Karena tertahan oleh alas.
Nah ini ya, insya Allah sudah dibahas. Ini kita mengulas di perspektif kitab ini, ya, Perukunan Melayu Besar. Nah kemudian ini lafaz niat mengambil air sembahyang demikianlah. Ini doanya. Nawaitu raf'al hadasil istibahatis sholati fardon lillahi ta'ala. Atau nawaitu wudu'a biraf'il hadasil asgari fardon lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil istibahatis sholati fardon lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu biraf'il hadasil asgar fardon lillahi ta'ala. Bagi yang mau melafazkan, tapi ini lafaz ini menguatkan hati, ya. Sahjaku mengangkat hadas bagi mengharuskan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Aku niat mengangkat hadas kecil. Ini lafaznya, silakan dihafal. Kemudian habis wudu ada doanya lagi. Ini doa dibaca sesudah mengambil air sembahyang. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi ada juga yang minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kalau versi kitab ini demikian, minal mutatahhirin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian itu ya, menghadap kiblat. Ya, insya Allah sudah paham. Kemudian ini lafaz azan. Habis itu bagi muadzin masuk ke masjid dia azan. Nah ini lafaznya. Jangan sampai salah. Mentang-mentang hafal nggak dilihat lagi teksnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena ada, saya juga pernah dengar dia rutin azan, bukan di sini, di satu masjid. Itu nggak jelas baca asyhadu alla ilaha illallahnya atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nggak jelas. Pokoknya yang kedengarannya Allah gitu kan. Allah gitu. Dia orang sehat, maksudnya karena memang nggak biasa dia. Hanya pede aja dia azan. Tidak memperhatikan aspek bacaan yang benarnya seperti apa. Kadang modal dengar saja, tidak membaca. Bisa jadi karena nggak bisa baca, hanya dengar. Nah, ini teksnya sudah hafal. Ada tasdid. Tasdid harus ditahan. Jangan kemudian ada yang begini. Asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Illallah. Benar, ada. Illallah. Illallah. Tidak jelas tasdidnya. Maka nanti yang biasa muadzin perhatikan lagi. Bila perlu, minta dinilai orang. Bagaimana tadi azan saya? Pas nggak ininya? Bacaannya. Kalau panjang pendeknya itu kan irama ya. Kemudian hayya 'alas shalah itu kan harus dibaca H belakangnya.
Hayya 'alal falah, ha. Ya. Ada yang hayya 'alal falah, ya kan? Ada. Al-falah, haknya kosong, hak kecil. Ada yang tidak demikian. Hayya 'alal falah, jadi ha. Atau disamakan antara hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Atau hayya 'alal falah, tani jadinya. Itu ya, itu azan, perhatikan. Ini doa dibaca sesudah azan. Yuk kita baca, sudah paham ya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu hafal ya doanya. Habis azan baca doa ini. Yang mendengarnya pun sama, baca. Kemudian lafaz iqamah. Sama ya, sudah paham. Tapi penekanan kita, perhatiannya harus mana yang tasdid, mana yang tidak. Jangan tidak ada tasdid, ditasdidkan. Atau ada tasdid, tidak ditasdidkan. Kodoko mati sholat. Nah, ini juga ada jawabannya. Ayat sholat yang falah jawabannya sama. La haula. Kalau kodoko mati sholat, apa bacanya? Jawabnya. Aqamahallahu. Apa? Jawab iqamah. Kalau as-sholatu khairum minan naum, jawabannya apa? Sadaqta wa ana ala dzalika. Nah, ya, harus apa? Ayat qad qamatis shalah. Allah ada mati samawati wal ardh. Nanti dipelajari bacaannya ya. Nah, demikian bahasan kita. Ini nanti meliputi hal-hal yang sehari-hari kita lakukan dalam ibadah. Sampai pada bagian keberapa nih? Bacaan-bacaan sholat tarawih yang kita lakukan saat ini. Demikian. Semoga Allah tambahkan ilmu buat kita. Amin. Ya Rabbal. Allah alam bisawab. Yuk kita baca doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. wasbikan nujumi fi qudwatil marami ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna ala lawa asrafna fatub alaina taubatan sinu kullah tauba wastur lana al-awradi wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au diratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma' Fadlan wajudan manna labik bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi dada qassi suhbi walhamdulillahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.